melumpuhkan gerombolan G30S tanpa peluru pasukan Yon Rider 454. Ditulis oleh Randy Wirayuda. Kisah Edi Somad, veteran pertempuran Bekasi, melumpuhkan gerombolan pasukan Batalion Rider 454. Serma Purnawirawan Edi B. Somad, veteran pertempuran Bekasi semasa Perang Kemerdekaan, yang dikaryakan di Yon Navet, Koramil 07 Tambun, Bekasi, selalu ingat kejadian yang dialaminya pada 3 Oktober 1965 saat sedang piket. Kejadian itu merupakan kelindan dari peristiwa 1 Oktober yang terjadi di ibu kota. Tengah malam 1 Oktober 1965, dia sedang piket di Koramil Tambun, dan ramilnya Sadikin. Sama kawan-kawannya dia dikonsinyir sampai pagi. Tapi sebelum dia pulang siangnya, dia dikasih info sama kawan-kawan lain bahwa di Jalan Kalijambi, Tambun Selatan, ada gerombolan tentara seragam loreng-loreng pada ngasu. Ternyata yang diinfokan itu adalah pasukan Yon 454 Riders yang melarikan diri setelah terlibat baku tembak dengan resimen para komando Angkatan Darat RPKAD di Pondok Gede dekat Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada 3 Oktober pagi. Mengutip Julius Poor dalam Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang, pasukan Rider itu sebagian sudah dikonsolidasikan setelah terjadi gencatan senjata yang dimediasi perwira Angkatan Udara. Sedangkan sisanya yang masih ikut petualangan mengundurkan diri ke Tambun. Pengejaran segera dilakukan. Hasilnya, 237 orang menyerah tanpa membawa korban. Info tentang pasukan yang diterima Edi dan kawan-kawannya itu lalu diteruskan ke Dan Ramil. Tak lama setelah itu, Edi ditugaskan mendatangi dan membujuk gerombolan tentara tadi agar merapat ke markas Koramil Tambun yang saat itu bertempat di Gedung Tinggi Tambun, kini Gedung Juang Tambun. Jantung Edi sempat berdegup kencang saat tiba di depan gerombolan itu dan disambut dengan kokangan senjata. Setengah mati dia berupaya menenangkan diri agar dapat menjalankan misi dan menjaga supaya jangan sampai memicu letusan senjata. Siapa itu? Tanya seorang dari gerombolan sebagaimana dituduhkan Edi. Saya Edi dari Koramil. Ada apa? Edi menjawab, saya ada perintah dari Dan Ramil, Pak Sadikin, bahwa kalian tidak bersalah, hanya terbawa-bawa. Yang mana perintah ini adalah provokatif. Jadi bagaimana kalian mau melarikan diri tapi tak ada tujuan atau bisa kami koordinir? Nanti bisa dikembalikan ke kesatuan. Jelas Edi. Tidak langsung memberi jawaban, gerombolan itu meraba-raba apakah tawaran Edi itu jebakan atau bukan. Untuk membuktikan bahwa tawaran itu bukan jebakan, 2 perwakilan dari mereka lalu ikut Edi ke markas Koramil. Di sana mereka diberitahu bahwa mereka akan dijamin tidak hanya keamanannya, namun juga makanan dan rokok. Mereka akhirnya setuju syarat dari Edi. Semua senjata dikumpulkan di gudang markas. Pas masuk ke markas, mereka dijelaskan lagi bahwa mereka sama-sama tentara. Andai kata di Koramil itu terjadi hal yang frontal, bisa-bisa Tambun jadi lautan api. Sebab di Koramil cuma ada 6 orang, sedangkan mereka senjatanya komplit. Ada senapan mesin Brand, senapan otomatis Chung, Thompson, dan senjata anti tank.
Pimpinan mereka pun dipertemukan dengan Sadikin di kantornya. Setelah itu, Edi diperintahkan mengontak Kodim 0507 Bekasi untuk kemudian meneruskan info itu ke Kodam Jaya. Edi dan kelima kawannya lalu mengupayakan pengadaan logistik yang mereka janjikan, rokok dan makanan. Edi menelepon Kodim Bekasi untuk minta bantuan dikontak ke Kodam. Minta truk 40 untuk mengangkut anggota pasukan PKI yang sudah dilumpuhkan. Namun, Edi dan Komandan Sadikin kaget. Sekira pukul 5 sore, bantuan yang datang bukannya truk untuk mengangkut personel, malah konvoi pasukan RPKAD dengan pansernya. Pak Sadikin marah, komandan pansernya dilabrak. Saudara jangan unjuk gigi di sini. Kalau mau unjuk gigi, tadi tuh waktu senjata mereka masih di tangan. Sekarang tinggal orangnya doang, senjata sudah dilucuti, malah ditakuti. Kata Edi menirukan kemurkaan komandannya. Sementara, melihat kedatangan pasukan RPKAD yang mereka hadapi di Halim di pagi harinya, gerombolan Yon 454 Riders yang sedang mengasuh itu pun kocar-kacir melarikan diri. Hanya sekira 200-an sisanya yang bisa ditahan di markas Koramil. Baru ketika malam, tiba truk-truk yang diminta membawa sisa gerombolan ke Jakarta. Para personel yang kabur lalu diketahui kemudian bahwa tidak hanya berasal dari Yon 454 Riders, tetapi juga dari Cakrabirawa dan Brigif 1 Kodam Jaya. Meneruskan perjalanan dan dikabarkan menyerahkan diri di markas Korps Polisi Militer CPM di Cirebon karena kelaparan. Setelah melapor di Cirebon, laporan CPM di Cirebon diteruskan ke markas Resimen Cakrabirawa. Mereka lalu dijemput Resimen Cakrabirawa dan kemudian dimasukkan kembali ke asramanya, Kala Hitam, di Jalan Tanah Abang D, sebelum dijebloskan ke penjara Salemba. Ujar Malwi Sailan dalam memoarnya. Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.